Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Geoffrey Azabel. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok saya, kelompok satu, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan lansia. Eh, yang pertama, selanjutnya ada subjek pertama. Pada situasinya, subjek adalah subjek Dede ini merupakan seorang janda yang tinggal bersama anaknya. Subjek ini memiliki satu anak, anak perempuan. Dan anaknya sudah menikah dan dia di sini tinggal bersama anak anak perempuannya dengan menantunya dan juga cucunya. Dan di sini cucunya satu perempuan juga dan sekarang saat ini sudah berkuliah dan subjek saat ini sudah berumur 65 tahun. Ia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan juga tetangganya selama dia tinggal serta ia juga cukup aktif berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi dia tuh eh, cukup sering lah bergaul dengan tetangga-tetangga di dekatnya ini. Dan juga dahulu ia juga bekerja sebagai petani. Namun karena faktor usia, kini ia menjalankan usaha kecilnya di rumah, berupa jualan es dan juga sembako. Selanjutnya, selanjutnya perilaku. Selama wawancara, subjek menunjukkan karakter yang tenang. Selama diwawancara, ia cenderung menjawab sambil menatap ke arah lain. Dan sesekali juga dia tuh menjawabnya tuh sambil menatap lawan bicaranya. Dan juga pada saat sesi wawancara kan posisi kami duduknya tuh di kursi kayu yang agak tinggi. Jadi subjek ini tuh duduk di situ dan satu wawancara tuh dia tuh eh, sambil mengain-ngainkan kakinya, kaki sebelah kanannya. Dia berayun-ayun saat sesi wawancara gitu. Dan juga saat wawancara juga tuh subjek juga sempat tertawa juga mengenang masa-masanya dulu. Dan juga setelah subjek selesai menjawab itu menceritakannya itu subjek tuh lebih kayak menunggu respon dari kita. Kayak menunggu, diam sebentar, kayak nunggu respon dari kita. Kita itu responnya gimana sih? Baru dia tuh mau melanjutkan ceritanya gitu. Jadi kayak dia tuh cerita sebagian, terus nunggu tanggapan kita. Oh gitu. Kalau kita nanggapnya sambil ngangguk, baru dia tuh lanjutin ceritanya. Seperti itu. Lalu untuk kondisi fisiknya, subjek memiliki tinggi sekitar 154 cm dan berat sekitar 55 kg. Dan dengan tubuh yang cukup ramping ya. Dan untuk kondisi kulitnya itu sudah terlihat berkeriput di tangan dan kakinya sudah terlihat jelas. Dan untuk wajahnya juga sudah mulai terlihat dan bagian leher juga sudah mulai kelihatan. Dan untuk berjalan sebenarnya subjek itu berjalan eh, sebenarnya kata subjek itu dia itu bisa berjalan dengan normal. Tetapi sebelumnya subjek ini jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit dan akibat itu karena sakit pinggangnya di sebelah kiri bawahnya dan karena penyakitnya itu sakitnya itu menyebar sampai ke kakinya. Jadi karena itu juga menyebabkan subjek ini kesulitan berjalan. Jadi dia tuh berjalan tuh selama berbulan-bulan tuh berjalan dengan bantuan tongkat. Dia jadi dia tuh berjalan dengan bantuan tongkat dengan langkah yang kecil, jaraknya pendek gitu, langkah kayak pelan-pelan jalannya gitu. Tetapi setelah beberapa bulan subjek tuh sudah bisa berjalan tanpa bantuan dari tongkat lagi. Tetapi dari cara berjalannya itu masih tetap sama. Nggak bisa seperti, belum bisa seperti pada saat dia masih normal dulu. Itu masih harus kayak jalan itu kayak pelan-pelan. Nggak bisa langsung melangkah kayak orang-orang normal gitu. Dan untuk posturnya sendiri itu eh, terlihat tegap, tetapi karena sakitnya itu
Jadi dia tuh berjalan tuh masih jadi dia tuh berjalan itu agak sedikit membungkuk gitu. Dari punggung itu agak membungkuk sedikit gitu. Lalu untuk kondisi psikologis, emosi subjek sangat baik, tenang, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, aktif dalam kegiatan sosial, seperti kayak subjek ini aktif dalam kegiatan tuh kalau ada acara tuh dia tuh ikut membantu masak-masak untuk persiapan acaranya itu bisa acara ibadah, acara pernikahan dan lain-lain. Lalu untuk waktu senggang itu ya tuh biasanya berkumpul dengan tetangga, teman-teman sekitarnya tuh di orang-orang di sekitarnya tetangganya, kumpul ngobrol bergaul gitu. Dia tuh lebih suka berbagi cerita gitu, kayak saling berinteraksi gitu. Dia tuh lebih nyamannya begitu daripada sendiri. Tetapi pada saat dia sendiri tuh ada momennya juga pada saat dia sendiri, anaknya pergi bekerja, menantunya juga, dan cucunya juga berkuliah. Jadi otomatis dia tuh sendiri di rumah kan, dan dia tuh harus menjaga eh, tempat jualannya. Jadi ya dia tuh saat sendiri ya cuma duduk di depan teras rumahnya, duduk sendiri sambil menunggu pembeli. Kalau gak ada dia tuh cuma duduk melamun, menatap jalan raya aja. Seperti itu dari subjeknya. Lalu untuk lingkungan fisiknya. Untuk lingkungan fisiknya, subjek ini tinggal di sebuah ruko. Ukurannya tidak terlalu besar dan terbuat dari tembok. Ruko tersebut sudah subjek sewa beserta keluarganya selama 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun dia tinggal di situ. Dan untuk bagian depan rukonya itu kan pasti pintunya itu kayak pintu besi yang bisa ditarik itu, yang di roll gitu. Nah, di situ tuh ada dua pintu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk khusus untuk sebelah kanannya itu dibuka, tetapi untuk sebelah kirinya itu tetap ditutup. Bahkan tidak pernah dibuka. Alasannya ya itu bagian dalam rukonya itu dipakai buat jualan, sekaligus untuk tempat tinggal juga. Jadi di dalam rumahnya, di dalam rukonya itu terbagi menjadi tiga. Eh, ya, terjadi menjadi tiga dalam satu ruangan. Sebenarnya ada dua ruangan, ruangan tengah dan dan dapur. Untuk dapur khusus untuk sendirinya, tetapi untuk ruang tengahnya dibagi lagi. Nah, dibagi apa? Dibagi menjadi ruang tamu, tempat tidur, dan tempat jualan. Gitu. Jadi untuk tempat jualan itu eh, kurang lebih di bagian setengahnya itu ditaruh kayak lemari besar, khusus untuk tempat jualan-jualan gitu. Dan untuk di dalam area masuknya kan dibuka. Di sini sudah masuk kan. Di sini ditaruh kayak lemari jualan. Dan untuk area untuk masuknya lebih ke dalam lagi tuh ditutup pakai semacam kayak tirai, semacam tirai gitu buat nutupin. Biar orang kayak pembeli dari luar itu nggak bisa lihat isian dalamnya itu seperti apa. Nah, di balik tirai itu di situ sudah sebelah kanannya itu dekat. Di sebelah kirinya tuh jadi tempat tamu dan di belakang jual lemari tempat jualannya itu masih ada space lagi kan. Nah, di situ jadi tempat tidurnya situ ada kasur seperti itu. Dan untuk dapurnya sendiri tuh ada ruangannya sendiri dan memang dikhususkan untuk tempat memasak. Dan untuk kamar mandi sendiri tuh terpisah dari rumahnya. Dan untuk ke kamar mandinya tuh harus keluar lewat pintu dapurnya, tapi jaraknya tidak jauh juga, cuma berjarak sekitar 5 meter. Dan kamar mandinya itu terbuat dari tembok juga, kurang lebih sama juga kayak ruko rukonya juga. Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu menyusahkan lah bagi si subjek ini untuk ke kamar mandi. Lalu untuk lingkungan sosial budayanya, hubungan subjek dengan keluarganya ya cukup baik, sangat sangat baik, bisa dibilang sangat baik sih. Ia juga memiliki komunikasi yang erat juga dengan anaknya karena tinggal serumah juga, pasti hubungannya juga baik seperti yang dia bilang. Dan subjek juga sempat mengatakan dia tuh lebih dekat dengan cucunya. Kenapa? Karena
pada saat cucunya SMP tuh dia tuh paling sering membantu ia dalam berjualan gitu. Eh Semisalnya nih cucunya ini dari kata subjek itu dari kata subjeknya ini cucunya ini sering membantunya dalam jualan es. Jadi kalau ada yang beli es itu cucunya sendiri yang bantu buatin esnya gitu, bantu ngocokin untuk anak-anak. Lalu yang sering lalu hubungannya dengan menantu itu baik aja, tapi untuk interaksi mereka tuh tidak terlalu banyak. Walaupun tidak terlalu banyak, hubungan mereka tetap baik-baik aja. Lalu subjek juga sempat mengatakan memiliki dia tuh eh, hubungannya dengan tetangganya, dengan lingkungan sekitarnya itu baik. Kan dia juga sering berinteraksi kan dengan eh, orang-orang di sekitarnya dan juga aktif juga ikut kayak kegiatan gitu, saling membantu lah dalam eh, masyarakat juga. Jadi bisa dikenal juga gitu. Lalu kesimpulan subjek Dede dikenal merupakan lansia yang hidup bersama anak, menantu, dan cucu di sebuah ruko sewaan. Ia juga memiliki kondisi emosi yang stabil, pribadi yang tenang, dan kemampuan sosialisasi yang baik. Secara fisik, subjek mengalami masalah kesehatan pada pinggang kiri bawah yang sempat memaksanya menggunakan tongkat. Namun kini mulai pulih, aktif, dan berangsur-angsur tidak menggunakan tongkat lagi. Dan aktivitas sehari-hari diisi dengan menjaga usaha kecil dan berinteraksi dengan tetangga. Hubungannya dengan keluarga sangat baik, terutama dengan cucu yang sering membantunya. Subjek juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, dan juga menunjukkan keterlibatan positif dalam lingkungannya. Dan juga subjek itu memang lebih merasa nyaman, tuh. Merasa nyaman kalau ada teman interaksinya. Tapi jika tidak ada teman anunya, interaksi itu subjek tuh cenderung lebih diam gitu. Kayak tidak ada teman gitu, merasa sendiri seperti itu. Dan ini bukti dokumentasi hasil dari wawancara saya yang kemarin. Lalu selanjutnya eh ya, subjek yang kedua yaitu subjek PP. Subjek di sini berumur 68 tahun. Pada situasinya, subjek adalah seorang penjahit yang dulunya juga bekerja sebagai petani. Jadi di sini, subjek itu bekerja sebagai penjahit sekaligus petani. Tetapi karena faktor usia dan fisiknya sudah tidak kuat lagi, subjek itu lebih sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan lebih memilih berfokus pada pekerjaannya itu sebagai penjahit. Seperti itu. Meskipun beberapa kali juga tergantung kondisinya, Ia masih ia masih sempat juga pergi membantu suaminya untuk pergi bertani di kebunnya. Jadi di sini subjek itu dengan suami itu sesama petani juga. Tetapi si subjek PP ini udah meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan lebih berfokus sebagai penjahit gitu. Dan subjek di sini memiliki 5 anak dan 11 cucu. Dan cucunya ini semuanya sudah bersekolah, mulai dari SD sampai ada yang berkuliah. Dan subjek dikenal baik oleh banyak orang juga karena si subjek ini sebagai penjahit cukup terkenal juga oleh banyak orang dan juga menjadi langganan banyak orang. Dan saat ini subjek tinggal bersama suami dan satu anaknya. Dan satu anaknya ini belum menikah, jadi mereka tuh masih tinggal bersama. Sementara anak-anak yang lainnya sudah menikah. Tetapi untuk tempat tinggal mereka itu bisa dibilang berdekatan. Kan biasanya kan jika suatu keluarga tuh anak-anaknya menikah tuh biasanya tuh tinggalnya ada yang jauh, ada yang dekat. Tetapi untuk khusus untuk subjek PP ini berbeda. Anak-anaknya justru tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal subjeknya PP ini, berdekatan, tidak berjauhan. Bahkan dengan berjalan kaki aja mereka bisa saling bertemu itu.
Makanya dari itu hubungan mereka masih sangat terjalin dekat gitu. Karena eh, bisa dibilang mereka tidak terpisah jauh. Mau ketemu bisa langsung ketemu juga dengan saling tinggal jalan aja gitu berapa langkah. Lalu selanjutnya ada perilaku. Sini perilakunya subjek tampak santai selama wawancara. Selama wawancara itu juga subjek sangat eh, senang saat membahas hubungannya dengan keluarga gitu. Hubungannya dengan saudaranya, bagaimana hubungan baiknya mereka terjalin, bagaimana hubungannya juga dengan anaknya dan juga cucunya. Lalu pada saat itu, saat menjawab itu juga dia tuh menceritakannya dalam posisi melihat ke arah lain. Tetapi eh, subjek juga terkadang juga menjawab juga sambil mengangguk, sambil menggerakkan tangan juga saat sesuai kayak nadanya dia bicara. Ya seperti ini. Lalu pada saat wawancara juga subjek itu memegang pensil di tangan kirinya. Dan beberapa kali juga dia tuh kayak menggerakkan kayak berulang-ulang pensilnya itu saat wawancara gitu. Yang kayak gini gerak ini, seperti ini. Titik-titik gitu. Lalu pada saat juga wawancara juga subjek juga tersenyum pada saat membahas eh pada saat membahas kesehatan dan juga umur yang panjang yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun subjek juga sempat bercerita juga kalau dia tuh memiliki ketakutan. Subjek itu memiliki ketakutan kalau dia tuh takut cepatlah dipanggil oleh Tuhan. Kenapa eh, dia merasa takut? Karena dia tuh masih ingin melihat cucunya tuh sukses, masih ingin melihat cucunya sukses dan juga cucunya menikah. Dan itulah alasan subjek itu takut akan kematian. Dia itu masih ingin melihat cucunya itu sukses dan juga eh, menikah lah gitu. Lalu untuk kondisi fisiknya, subjek memiliki tinggi sekitar 149 cm dan berat 58 kilogram. Walaupun dengan postur tubuh yang bisa dibilang posturnya terlihat kecil, tetapi subjek ini berisi lah. Eh, dari berat badannya itu terisi. Lalu untuk cara perjalanan itu sebenarnya normal, tetap dan juga cukup tegap. Namun subjek ini memiliki kesulitan, yaitu sulit untuk berdiri lama, tidak bisa berlama-lama. Jadi subjek itu tidak bisa berjalan lama-lama gitu. Karena subjek sebelumnya itu eh, baru pulang dari rawat inap di rumah sakit. Subjek ini memiliki riwayat penyakit vertigo dan asam urat. Jadi karena riwayat penyakit vertigo tuh pasti dia tuh kalau berdiri lama-lama tuh pasti kayak berputar-putar gitu pikirannya itu. Maksudnya tuh pandangannya tuh kayak berputar-putar, kayak jadi pusing itu kan, jadi tidak bisa berdiri lama-lama seperti itu. Lalu secara fisik wajah, telapak tangan dan kaki itu tuh masih terlihat kencang, tapi mulai tanda-tanda mulai berkeriput gitu. Dan juga untuk wajah dan juga kakinya juga sama. Lalu sementara itu untuk rambutnya itu hmm, masih hitam, belum ada yang memutih itu. Lalu untuk kondisi psikologisnya, kondisi emosi subjek cukup baik-baik aja. Dia itu memiliki kemampuan sosialisasi yang luas melalui interaksinya dengan pembeli. Ya, bisa dibilang karena profesinya ini dia tuh punya banyak relasi lah dengan banyak orang. Jadi lebih sering berinteraksi, juga punya banyak kenalan juga melalui melalui itu. Selain bekerja sebagai penjahit, subjek ini juga aktif bekerja sebagai ibu rumah tangga. Di situ peran ibu sebagai ibu rumah tangga itu masih ada. Jadi di situ tuh dia tuh masih sering juga cuci pakaian, cuci piring, memasak, setrikaan dan lain-lain juga. Dan di waktu luang subjek biasanya itu kalau bukan bisa juga di bukan waktu luang juga subjek sempat bilang juga pada saat dia bekerja menjahit itu dia tuh selalu memutar lagu juga. Jadi dia bekerja sambil mendengarkan lagu atau musik rohani. Tapi pada saat jam istirahatnya juga dia itu sering melakukan
memutar musik juga, musik rohani untuk dia dengarkan sambil tidur. Atau juga terkadang subjek juga menonton berita, tapi lewat YouTube juga. Tuh. Lalu selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisiknya rumah subjek ini terbuat dari kayu ulin, berukuran tidak terlalu besar, dan terbagi menjadi tiga ruang. Situ dalam satu ruang itu terbagi lagi, tapi pembatas atau dinding pemisahnya itu tuh bukan kayu ulin yang tebal juga, tapi semacam kayu yang tipis itu. Dan untuk akses ke kamar subjek ini, oh ya kamarnya hanya ada satu aja. Dan akses untuk ke kamarnya ini bisa melalui dapur dan bisa juga melalui ruang tengah. Jadi ada dua pintu gitu. Dan di dalam kamar subjek itu tidak ada kayak semacam TV, tidak ada. Jadi hanya ada lemari, kaca, dan tempat tidur, dan juga kelambu. Tuh. Tapi untuk TV dalam rumah tersebut ada. Tapi TV itu ada di ruang tengah dan tengah rusak, tidak bisa digunakan. Sehingga subjek itu menggunakan smartphone sebagai alternatif hiburan, sebagai pengganti dari itu tadi, pengganti dari TV. Dan untuk kamar mandi itu terpisah juga dari rumah. Tetapi itu posisinya dekat dengan pintu keluar dari dapur belakangnya. Jadi tidak terlalu jauh, nggak jauh. Jadi tinggal buka pintunya, pintu belakang dapurnya. Nah, tinggal jalan sekitar 2 atau 3 langkah. Tepat di sebelah kanannya itu ada pintu lagi. Nah, itu pintu ke kamar mandinya. Itu. Dan kamar mandinya itu terbuat dari kayu juga. Seperti itu. Lalu untuk posisi tempat dia bekerja tuh ada di ruang tengah juga. Bisa dikatakan TV-nya itu tepat di bagian tengah-tengah ruangan, nyender di dinding. Dan untuk alat mesin jahitnya itu ada di sebelah kanannya, sebelah sini. Nyender juga di dinding, tapi ngarahnya ke arah sini. Tuh, ada mesin jahit, banyak kain-kain juga situ. Terkadang ada beberapa kain juga yang sudah dipotong, tetapi belum dirapikan juga. Tuh, banyak jarum juga, banyak benang juga di situ. Dan juga situ banyak keranjang. Keranjang itu berisi ya baju-baju hasil jahitannya juga. Dan juga ada keranjang khusus juga, khusus hasil kayak motong kain gitu nah. Hasil ngecelin pakaian ada juga. Ya, situ. Ada bekas-bekas potongan juga situ dari pakaian dan juga kain-kain. Itu. Dan untuk bagian depan rumah ini terdapat warung kecil. Warung kecil ya dindingnya juga terbuat dari ya itu tadi juga papan tipis itu. Tetapi warung kecilnya itu di tepat di ba- di bagian halaman rumahnya juga. Tetapi masih terbilang lah tidak terlalu besar dan kecil aja sedang gitu. Dan itu tempat jualannya anak perempuannya yang tinggal bersama juga. Dan jualannya itu ya jualannya kayak snack-snack gitu, minuman-minuman. Ya gitu untuk hasil buat hasil tambahan lah gitu. Seperti itu. Lalu untuk lingkungan sosial budaya, subjek di sini memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga inti dan maupun keluarga besar di kampung. Ia akrab dengan anak-anaknya yang tinggal berdekatan. Ya karena tinggalnya pas sudah walaupun sudah menikah masih berdekatan. Jadi subjek ini bisa tetap menjaga hubungannya dengan dekat gitu. Karena eh, tidak terpisah jauh. Bahkan juga bisa membangun hubungan juga lebih dekat dengan menantu-menantunya juga. Dan lalu untuk anak cucu juga subjek punya hubungan dekat juga dengan banyak cucu-cucunya. Karena sebelumnya juga karena rumah mereka berdekatan kan, jadi subjek ini sering membantu menjaga cucu-cucunya di situ, membantu merawatnya juga dan lain-lain gitu. Lalu subjek juga dikenal memiliki banyak relasi melalui pekerjaannya. Ya seperti itu tadi karena pekerjaannya sebagai tukang jahit dan banyak juga yang langganan juga kan, jadi memiliki banyak teman, banyak relasi juga melalui pekerjaannya itu. Dan juga
Itu juga bisa menjadikan bisa menunjukkan juga kemampuan bersosialisasinya yang baik. Lalu ia juga aktif berkomunikasi dengan saudaranya yang terpisah jauh dengannya. Ya, walaupun mereka sudah di masa tua gitu, tetapi mereka tuh masih aktif saling komunikasi satu sama lain gitu. Jadi si subjek ini masih berhubungan lah gitu sama saudara-saudaranya itu. Entah yang ada yang dari Balikpapan, ada yang di Tanah Toraja, bahkan ada juga yang di luar negeri. Walaupun jarak mereka sangat jauh, mereka masih sering interaksi melalui telepon maupun bertukar pesan. Selain itu, subjek juga rutin mengikuti kegiatan keagamaan, rajin ke gereja, dan juga membantu-bantu pada saat ada acara ibadah rumah tangga. Itu membantu-bantu juga, membantu-bantu kayak membantu seperti bantu masak-masak, membantu mempersiapkan tempat, dan lain-lain juga. Subjek subjek juga ia juga masih kayak mengikuti sebuah kayak tradisi gitu dari sukunya, suku Toraja. Dan tradisi itu bisa disebut dalam Toraja, dalam suku Toraja itu tradisi Manene. Nah, Manene itu si subjek ini tidak menjelaskan secara jelas, tetapi ia tuh ikut berpartisipasi dalam iuran. Jadi setiap ada tradisi Manene itu satu keluarga yang mengadakan, keluarga besar, keluarga besarnya keseluruhan, keluarga besar semua, mereka iuran, dan mereka iuran untuk membeli kerbau gitu, untuk melaksanakan acaranya itu. Kata si subjek dulu tuh sempat juga mengikuti Manene, dan pada saat acaranya itu kerbau yang disembelih itu kerbau kurang lebih kerbau yang disembelih itu bisa lebih dari 10 tuh dalam sekali acara tuh. Dan katanya itu menghabiskan banyak pengeluaran lah untuk iuran Manene ini. Seperti itu. Lalu kesimpulannya, subjek PP adalah seorang penjahit yang masih aktif bekerja di rumah eh, dan tinggal bersama suami dan anaknya. Ia memiliki 5 anak dan 11 cucu. Dengan hubungan keluarga yang sangat erat, secara emosional, subjek stabil, ramah, dan juga ceria. Ia, ia juga dikenal luas oleh masyarakat karena pekerjaannya, sehingga memiliki kemampuan sosial yang tinggi, meski memiliki riwayat penyakit vertigo dan asam urat. Dan kondisi fisiknya masih terbilang cukup baik dan tetap aktif. Walaupun fisiknya kurang kuat karena penyakitnya itu, subjek itu tidak sebenarnya itu tidak suka kayak menganggur lama-lama gitu. Jadi saat dia baru keluar dari rumah sakit, setelah beberapa hari istirahat di rumah, dia tuh langsung ingin kembali bekerja gitu, bekerja sebagai penjahit gitu. Ingin kembali bekerja. Subjek ini kurang tidak suka lah kalau terlalu banyak berdiam gitu, terlalu banyak menganggur. Setidaknya itu ada aktivitas yang dia tuh lakukan. Karena menurut katanya si subjek itu, eh, dia tuh kayak merasa bosan gitu, tidak bingung harus ngapain gitu selain bekerja. Seperti itu. Lalu kesehariannya juga subjek juga diisi juga dengan rumah tangga, mendengarkan musik rohani, serta kegiatan keagamaan. Subjek juga masih memegang teguh budaya leluhur seperti tradisi Manene. Dan ini untuk bukti dokumentasinya hasil wawancara di hari-hari sebelumnya. Ya, dan sekian dari kelompok saya, kelompok satu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like ya teman-teman.